Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Amalia, petugas ukur, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut, namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggara pemerintah yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Paradigma pemerintah harus segera berubah dari yang selalu minta dilayani menjadi pemerintah yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Aspek utama yang menjadi target adalah layanan yang komitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisiensi, dan inovatif. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah kecapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian, jumlah, maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Nilai-nilai dasar pada pasal 4 dan kode etik pada pasal 5 layanan publik sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara keseluruhan mencerminkan perlunya komitmen mutu dari setiap aparatur dalam memberikan layanan, apapun bidang layanannya, dan kepada siapapun layanan itu diberikan. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Apalagi dikaitkan dengan 3 fungsi utama ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Maka dalam implementasi fungsi tersebut, ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan. Dengan demikian, ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjuti dengan memberi solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata, bukan sekedar janji-janji muluk untuk menenangkan gejolak masyarakat. Pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif, atau dapat dijangkau semua orang. Saat ini, peranan pelayanan publik adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat seiring dengan penciptaan kondisi pembangunan sosial dan ekonomi. Di era kompetisi global, kinerja aparatur mesti mencerminkan sebagai pekerja yang berpengetahuan, memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan dalam formasi jabatan, dan mampu menetapkan skala prioritas atas target kinerjanya. Aparatur dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait bidang pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawab, serta kemampuan untuk menguasai teknologi yang menunjang pelaksanaan tugasnya. Inovasi dalam pelayanan publik sangat terkait dengan kapasitas organisasi dan tuntutan lingkungan eksternal untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Meskipun terdapat perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta dalam hal rasionalitas, tujuan,
nilai, isu terkait pengaturan dan hubungan pengguna. Namun, tujuan inovasi yang mengedepankan efisien dan efektivitas serta jaminan mutu dalam memberikan pelayanan menjadikan inovasi sebagai tujuan bersama yang ingin dicapai. Kinerja aparatur secara individual pada akhirnya memberikan kontribusi bagi tercapainya visi, misi, dan tujuan institusinya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, antara lain 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Kepedulian adalah mengindahkan, memerhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung keterkaitan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Kesederhanaan, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Demikian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.